Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurlulu Fitriani SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti Serdosmat 2022 gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu Biomedik 1. Di mana pada paparan kali ini saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video proses pengajaran. Identitas mata kuliah dari Biomedik 1 ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan kode mata kuliah KMT 013 di mana diambil pada semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS dan statusnya adalah mata kuliah wajib. Adapun pengampu mata kuliah Biomedik 1 adalah saya sendiri, Nurlulu Fitriani SSI MSI. Deskripsi mata kuliah Biomedik 1, mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar mikrobiologi, di mana ada penggolongan mikroba, meliputi virus, bakteri, protozoa, jamur, dan cacing, serta memahami dan menjelaskan tentang berbagai mikroba parasit yang menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, dari aspek epidemiologi penyakit parasit, cara transmisi, respon imun terhadap penyakit infeksi, cara pencegahan infeksi, pemberantasan penyakit parasit yang merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah menjelaskan dasar mikrobiologi meliputi virus, bakteri, protozoa, jamur, dan cacing dengan baik, menjelaskan dan mengamati mikroba parasit yang menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, menjelaskan aspek epidemiologi penyakit parasit dan respon imun penyakit infeksi parasit dengan tepat, menguraikan cara pencegahan infeksi dan pemberantasan penyakit parasit yang merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, serta menjelaskan peranan mikroba dalam bidang bioteknologi pengobatan. Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah Biomedik 1 antara lain tentang konsep 3 domain kehidupan, bakteriologi, protozoologi, virologi, helmintologi, habitat dan ekologi parasit, teknik pengendalian endoparasit, imunoparasit, serta peran positif mikroba terhadap perkembangan dunia pengobatan. Adapun metode pembelajaran pada 2 tahun terakhir ini, karena pada masa pandemi COVID, kita menggunakan metode daring dengan memanfaatkan Google Classroom dan Siakat yang dimiliki oleh Universitas Pekalongan, serta dilakukan juga luring secara terbatas pada tatap muka praktikum pengamatan agen infeksius. Adapun komponen penilaian antara lain meliputi presensi 10%, praktikum 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Baik, untuk video pembelajaran akan kami paparkan pada metode pembelajaran secara luring. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Mbak, Mas kalian? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita mau kuliah apa? Biomedik 1. Baik. Sebelum kita mulai, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Kita absensi dulu ya. Nah. Mbak Alfi Korina. Oke. Mbak Cantika Fajar.
Al-Ain Pratiwi, Naila Az-Zahra, Edi Priyanto, M. Luhur Pangestu, Tri Robiatul Ajaria, Nadine Adelia, bukan Nadine Chandrawinata ya. Rizky Amalia. Baik, terima kasih hadir semua ya. Ya Bu. Baik. Baik, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu mikroba sebagai agen infeksius penyebab penyakit yang sering menimbulkan permasalahan di sekitar kita. Nah, kemarin kita telah membahas ada dari golongan bakteri, protozoa, jamur, dan helminth. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus. Baik, Ibu akan memaparkan tentang capaian pembelajaran kita hari ini ya. Bahwa capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan tentang karakteristik virus, sifat, komponen, serta daur reproduksi virus. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyebutkan jenis virus yang berperan sebagai agen infeksius penyebab penyakit pada manusia. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini antara lain karakteristik dan sifat virus, komponen virus, daur reproduksi virus, klasifikasi virus, serta beberapa jenis virus yang berperan sebagai parasit pada manusia. Baik, kalau dulu boleh tanya nih, virus itu sebenarnya makhluk hidup atau bukan ya? Silahkan siapa yang mau jawab, jangan bareng-bareng ya. Yuk, tunjuk tangan, silahkan. Baik, Mbak Robiatul Adawiyah, silahkan. Menurut Mbak Robiatul Adawiyah itu virus itu masuk golongan makhluk hidup atau bukan? Kalau menurut saya makhluk hidup, soalnya punya DNA sama RNA. Baik, Mbak Robiatul Adawiyah menyampaikan bahwa virus adalah golongan makhluk hidup. Alasannya, karena virus memiliki DNA sama RNA. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan jawabannya? Atau berbeda pendapat dengan Mbak Robiatul Adawiyah? Makhluk hidup, Makhluk hidup ya. Oke. Mbak Nadine? sama pendapat. Berarti satu pendapat semua ini? Iya. Virus memang memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Hanya salah satu tidak memiliki keduanya. Hanya salah satu saja, DNA saja atau RNA saja. Tetapi virus ini oleh sebagian ilmuwan dikatakan bukan makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena virus hanya bisa menunjukkan sifat sebagai makhluk hidup, yaitu bereproduksi. Salah satunya adalah pada saat dia meminjam sel hidup. Pada saat si virus ini menginfeksi sel hidup, menumpang untuk hidup dan kemudian menumpang untuk memperbanyak diri, baru dia kemudian menunjukkan sebagai makhluk hidup. Maka sebagian para ahli menyebutkan bahwa virus ini adalah bukan makhluk hidup, tetapi dia adalah menumpang di sel hidup untuk bisa menunjukkan sifatnya sebagai makhluk. Bisa diterima? Ya, baik. Padahal saat ini bahasa tentang virus sedang sangat populer ya. Ya. Oke, baik. Ibu akan menyampaikan sedikit pendahuluan bahwa virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Arti kata racun ini tentunya kita bisa mengambil sebuah sudut bahwa racun ini berarti benda
sebagai agent infeksius, bahan kimia gitu. Kemudian pada tahun 1880-an, virus ini pertama kali ditemukan adalah tobacco mosaic virus, di mana virus ini adalah virus yang menyerang daun tanaman tembakau sehingga membuatnya bercak-bercak pada daunnya. Nah, di tahun 1935, tobacco mosaic virus ini berhasil dikristalkan oleh seorang ilmuwan, Wendell Stanley, dan masih tetap aktif. Jadi virus itu bisa dikristalkan, disimpan, dan nantinya sebenarnya bisa aktif. Karena memang hakikatnya virus ketika tidak berada dalam sel hidup, dia seperti benda mati, dikristalkan. Tetapi ketika diaktifkan kembali, menginfeksi sel hidup, maka dia kemudian akan mampu memperbanyak diri dan menyebabkan penyakit. Nah, ukuran virus terkecil adalah picornavirus dengan ukuran 20 nanometer dan terbesarnya adalah pox virus dengan ukuran diameter 300 nanometer. Ini adalah contoh beberapa ukuran virus, di mana dari gambar di layar kita bisa mengetahui perbandingan antara human blood cell, ini adalah sel darah merah manusia dengan diameter 10.000 nanometer dibandingkan dengan ukuran E. coli bakteri sekitar 3.000 kali 1.000 nanometer dan ukuran virus yang jauh di bawahnya. Maka tidak heran ketika bakteri juga nantinya bisa diserang oleh virus. Virus yang menyerang bakteri ini disebut dengan bakteriofag. Ini adalah contoh bakteriofag yang ada di paling atas. Itu adalah gambaran virus yang menyerang bakteri. Nah, adapun sifat umum dari virus ini adalah dia merupakan agen penginfeksi aseluler karena bukan sel hidup, maka disebut aseluler, bukan sel. Kemudian parasit intraseluler obligat, artinya dia sudah pasti sifatnya penyebab penyakit sebagai parasit, maka dia obligat, pasti penyebab penyakit. Kemudian dia hanya memiliki salah satu asam nukleat, DNA saja atau RNA saja, dan ini nantinya akan menjadi dasar penggolongan virus. Virus ini memiliki asam nukleat jenis DNA atau jenis RNA. Kemudian pada saat replikasi atau memperbanyak diri, si virus ini diarahkan oleh asam nukleat virus, tetapi meminjam sel inang, meminjam enzim untuk memperbanyak diri di dalam sel inang. Nah, multiplikasi dalam sel hidup. Kenapa? Karena si virus ini tidak memiliki enzim yang dipakai untuk mensintesis protein berbentuk ATP. Itu sebabnya dia harus numpang, okay? Dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dari ukuran sel pada umumnya, serta sifatnya resisten terhadap antibiotik, tetapi sensitif terhadap interferon. Jadi kalau terinfeksi virus dikasih antibiotik itu ya tidak menghasilkan gitu ya, tidak ada hasilnya. Tapi kalau bakteri baru dikasih antibiotik, dia sensitif. Virus lebih sensitif terhadap interferon, di mana interferon adalah salah satu sistem imun yang dimiliki oleh tubuh kita. Maka biasanya infeksi yang disebabkan oleh virus adalah jenis infeksi yang bisa sembuh dengan sendirinya karena perlawanan dari sistem imun kita. Maka kita harus menyiapkan tubuh kita agar fit dan bisa menyerang virus tersebut. Untuk komponen virus sendiri, ini ada kapsid, di mana
kapsid adalah subunit selubung protein yang disusun oleh banyak protein sebagai pelindung asam nukleat dan penentu dari bentuk virus. Bentuk virus nanti ada yang bulat, ada yang polihedral. Itu susunannya disesuaikan dari susunan si kapsid. Kemudian ada material genetik RNA atau DNA saja dan tidak akan pernah keduanya. Kemudian ada sampul atau envelop, di mana ini adalah komponen tambahan dari virus yang mengandung fosfolipid dan protein dari membran sel inang dan protein serta glikoprotein dari si virus. Nantinya kepemilikan envelop ini juga akan menjadi dasar klasifikasi apakah dia termasuk virus beramplop ataupun tidak. Itu ya. Ini contoh gambaran virus dari kelompok bakteriofag, di mana kapsidnya adalah polihedral. Oke. Kemudian di dalamnya tersimpan ada asam nukleat DNA. Kemudian ada pin gitu ya, yang nantinya dipakai untuk menempel pada sel inang. Kemudian nanti bisa insersikan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih siklus hidup dari virus DNA. Nah, ini contohnya adalah papovavirus, di mana ini adalah jenis virus ber-DNA. Nah, untuk proses siklus hidupnya diawali dengan stage penempelan. Stage penempelnya virus pada membran sel inang pada nomor 1, atau host cell. Kemudian setelah menempel, nantinya virion akan melakukan penetrasi, di mana DNA di dalam dari si virus akan dimasukkan ke dalam sel inang. Kemudian terjadi transkripsi yang pertama, di mana tujuannya menghasilkan enzim untuk keperluan dalam kelangsungan hidup, gitu ya. Kemudian transkripsi selanjutnya adalah bagaimana DNA dari si virus akan direplikasi, diperbanyak, dikopi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah translasi, di mana nantinya kapsid protein yang akan menyelubungi asam nukleat virus dibentuk. Nah, setelah terbentuk kapsid di dalam sel inang, maka tahap selanjutnya adalah pendewasaan, yaitu virion mature, ya, artinya dewasa di dalam sel inang. Baru setelah dewasa nantinya akan dilepaskan dari sel inang sebagai satu bentuk virus yang utuh. Beginilah si virus melakukan perbanyakan diri. Oke, ini contoh dari virus DNA. Untuk yang siklus hidup pada bakteriofag itu nanti ada siklus yang litik dan ada yang lisogenik. Jadi virus itu pada saat sudah terjadi maturasi, setelah penetrasi begitu ya, maka nantinya si virus ini bisa dilepaskan dari si sel inang yang tadi sudah dijelaskan. Tetapi ada kalanya lisogenik, artinya dia akan tetap bertahan di dalam sel inang, tidak dilepaskan. Contohnya salah satunya ada pada virus HIV/AIDS, di mana setelah pendewasaan si virus ini tidak kemudian dilepaskan sebagai virus baru. Nah, ini ada lagi contoh siklus hidup
pada virus hewan, di mana sama urutannya, yaitu penyerangan, attachment-nya, kemudian penetrasi, di mana penetrasi adalah virus memasuki sel melalui salah satu proses, yaitu penggabungan langsung dengan membran sel atau melalui endositosis. Kemudian tahap ketiga adalah pembukaan kapsul untuk melepaskan asam nukleat dari kapsidnya. Tahap selanjutnya ada fase sintesis, di mana ada sintesis protein, kemudian ada replikasi gen DNA atau RNA, dan kemudian ada pertemuan partikel progeni atau bagian-bagian komponen virus untuk kemudian saling bertemu kembali dan membentuk virus dewasa. Nah, fase sintesisnya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu periode awal, di mana early sintesis tadi ya sudah dijelaskan bahwa di sini dihasilkan protein untuk mereplikasi materi genetik virus. Sedangkan periode akhir sintesis adalah pada saat replikasi asam nukleat dan pembentukan protein kapsul maupun amplop bagi virus yang beramplop, envelop tadi. Tahap selanjutnya ini melepaskan virion progeni. Nah, ada dua mekanisme yang tadi dulu disebutkan, ada lisis dan ada budding atau perkecambahan atau disebut dengan daur lisogen. Daur lisis ini biasanya contohnya pada pox virus, di mana nantinya pox virus yang telah matur atau dewasa di dalam sel inang akan meninggalkan sel dengan memecah membran sel inang, kemudian meninggalkan sel inang mati. Nah, untuk siklus yang budding atau perkecambahan, contohnya ada pada virus yang beramplop, di mana dia memasukkan protein virus pada daerah spesifik membran dan menghasilkan kuncup pada membran. Biasanya sel inang yang diinfeksi oleh jenis virus ini itu tidak perlu mati, tetapi dia akan ada terus virusnya di dalamnya, di mana salah satu contohnya adalah virus penyebab HIV, Human Immunodeficiency Virus. Kita masuk ke klasifikasi. Atas dasar apa sih virus itu dibedakan penamaannya? Atas segala sesuatu biasanya ada klasifikasinya. Bakteri juga ada, atas dasar apa begitu, oke? Virus juga. Jadi ada tipe material genetik sebagai satu dasar penggolongan virus. Kemudian bentuk kapsidnya, ada dan tidak adanya sampul inang yang diinfeksi, tipe penyakit yang ditimbulkan, sel target, dan terakhir adalah sifat imunologisnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian virus berdasarkan asam nukleat. Nanti akan ada jenis virus ber-DNA dan jenis virus ber-RNA. Untuk yang ber-DNA itu pun akan dibagi menjadi single strain DNA atau double strain DNA. Jadi untaian DNA-nya itu tunggal atau double. Kalau tunggal maka single strain, tapi kalau double maka double strain. Kemudian untuk untaian RNA sama, ada yang single strain, ada yang double strain. Oke. Kemudian pembagian virus berdasarkan kapsid, bentuk kapsid itu nanti ada yang helikal, ada yang polihedral, dan ada yang kompleks virus. Dimana kalau yang helikal ini tentu bentuknya mirip pita helik. Kalau yang polihedral ini bentuk umumnya itu adalah icosahedron,
dengan 20 muka segitiga dan 12 sudut. Contohnya ada pada herpes virus dan poliovirus. Untuk yang kompleks virus ini adalah bentuknya tidak beraturan. Contohnya bakteriofag yang tadi, karena ada pinnya, ada macam kakinya, gitu ya. Kemudian ada juga poxvirus. Untuk penggolongan berdasarkan kisaran inangnya, nanti ada virus yang menyerang bakteri, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tanaman, virus yang menyerang jamur, dan virus yang menyerang protiska. Jadi si virus ini punya sifat spesifik. Artinya virus tanaman tidak bisa menyerang hewan. Jadi dia spesifik. Bagian kapsidnya itu berisi dengan protein yang cocok dengan membran sel dari hewan, cocok dengan membran sel dari bakteri. Itu sebabnya bersifat spesifik. Kemudian ada lagi pembagian berdasarkan spesifikasi virusnya, di mana dia menginfeksi. Ada dermatropik berarti di kulit, begitu ya. Neurotropik berarti di neuron. Pneumotropik berarti di paru, begitu ya. Kemudian lipotropik dan viscerotropik, yaitu hati, jantung, limpa, dan lainnya. Baik, silakan. Kan kalau yang tahu ya, virus HIV itu katanya dulu di hewan kan. Virus HIV dulu di hewan. Iya. Sejarahnya apa ini? Iya, kayak sejarah gitu yang aku tahu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa nyerang manusia juga? Mungkin kita bisa menarik ke kasus yang lebih update hari ini ya. Contohnya mungkin coronavirus. Nah, di mana yang kita kenal di pandemi COVID saat ini itu asal muasalnya itu ada pada kelelawar, begitu kan ya? Lalu bagaimana bisa sampai kemudian menyerang manusia? Nah, biasanya ketika dia adalah virus hewan yang punya kedekatan secara genetik dengan manusia, kromosomnya kah, begitu ya. Kalau ada kedekatan ini, maka biasanya itu karena adanya mutasi genetik. Jadi kenapa juga sekarang kita sebut virus COVID sudah bermutasi macam-macam nih, dari mulai Delta, Omikron B04 dan sebagainya. Dan itu karena adanya mutasi genetik. Jadi ketika virus mengalami mutasi, bisa jadi mutasi ini memberikan dampak negatif bagi virus, tapi juga bisa meningkatkan virulensi atau kemampuan menyerang bagi si virus. Karena yang namanya mutasi itu random. Jadi tidak tahu nih mutasinya itu menghasilkan apa, kecuali mungkin dilakukan semacam rekayasa genetik. Begitu? Sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk perhatiannya dan antusiasmenya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya karena sifat virus tadi adalah intraseluler parasit obligat, maka kita harus bisa menjaga kesehatan kita baik dengan PHBS, praktek hidup bersih dan sehat, maupun dengan menjaga sistem imun sehingga bisa kuat melawan virus. Begitu. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.